Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ninda Hernida, mengajar mata pelajaran kimia di kelas 10 dan di kelas 12. Sebelumnya, saya mengucapkan selamat datang kepada siswa-siswi baru yang saat ini sedang melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah. Selamat datang saya ucapkan di SMA Negeri 1 Kalijati. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai materi hak dan kewajiban siswa. Nah, sebetulnya bicara hak dan kewajiban, kedua kata tersebut pasti sudah sering atau pernah lah paling tidak didengar atau bahkan mungkin diucapkan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi biasanya sulit secara langsung menjelaskan definisinya gitu ya, padahal sebetulnya kita paham maknanya apa. Nah, jadi sedikit kita review dulu ya, apa itu definisi hak, apa itu kewajiban. Apa itu hak? Hak itu adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Gitu. Saya berhak mendapatkan misalkan. Saya berhak mendapatkan A. Ya artinya sesuatu itu ya harus didapatkan oleh kita atau kita memiliki wewenang untuk mendapatkan hal tersebut. Lalu apa itu kewajiban? Nah, kewajiban kayak sholat gitu ya misalkan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus wajib gitu ya dilaksanakan oleh setiap orang. Nah, sekarang kita masuk lebih lanjut. Jadi, apa hak dan kewajiban kalian sebagai siswa, baik itu di sekolah ataupun di rumah gitu ya. Kita bahas satu persatu. Apa hak siswa di sekolah? Nah, yang pertama itu dan paling utama, hak siswa itu adalah belajar. Hak belajar di sekolah maupun di luar sekolah gitu ya. Untuk masa pandemi ini ya berarti di rumah. Siswa berhak mendapatkan proses belajar mengajar di kelas dan di luar kelas, pengajaran untuk perbaikan, pengayaan, kegiatan ekstrakurikuler, dan mengikuti evaluasi belajar. Jadi siswa berhak mendapatkan pengajaran dan pembelajaran dari guru gitu. Baik itu di kelas ataupun di luar kelas. Di luar kelas bisa misalkan di lapangan, misalkan kita belajarnya dengan cara observasi misalkan di lapangan, sehingga mengharuskan kita untuk belajar KBM-nya di luar kelas gitu. Apalagi di masa pandemi ini gitu ya, sudah pasti tidak di kelas gitu, melainkan di rumah masing-masing. Di kelas sih, tapi kelasnya kelas virtual gitu ya mungkin, atau kelasnya maya gitu ya, di dunia maya. Nah, jadi itu yang pertama, mendapatkan pengajaran. Nah, pengajarannya itu selain itu juga pengajaran untuk perbaikan, pengayaan. Jadi apabila ada yang kurang dipahami, kurang dimengerti, itu sudah pasti kalian berhak untuk menanyakan lebih lanjut kepada guru. Bu, saya belum mengerti materi materi A. Boleh tolong diajarkan Bu, diajarkan lagi Bu, diulangi lagi. Guru akan lebih senang jika kalian bertanya gitu ya, daripada kaliannya misalkan tidak responsif sama sekali gitu. Jadinya ke gurunya juga bingung apakah kalian memang sudah paham atau justru kalian kebingungan gitu ya. Jadi bertanya itu jangan malu-malu kalau bertanya. Justru guru senang kalau ditanya gitu ya. Kan ada istilah juga ya, kalau malu bertanya maka sesat di jalan gitu. Nah, selain itu juga berhak mendapatkan proses belajar mengajar dalam kegiatan ekstrakurikuler juga gitu ya. Jadi tidak hanya selalu dalam hal akademik, pelajaran mata pelajaran misalkan matematika,
bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sebagainya. Tapi juga berhak mendapatkan pengajaran dalam kegiatan ekstrakurikuler gitu, karena itu berkaitan dengan pengembangan minat dan bakat kalian. Selain itu juga berhak untuk mengikuti evaluasi belajar. Mengapa perlu evaluasi? Karena supaya tahu gitu ya, kalian itu sudah seberapa paham gitu. Supaya guru juga mengetahui apa kalian sudah paham atau belum. Kalau belum ya diperbaiki lagi gitu ya. Kalau sudah paham bisa dilanjut ke materi selanjutnya. Nah itu. Kemudian yang kedua, hak pelayanan. Siswa berhak mendapatkan pelayanan yang berhubungan dengan administrasi sekolah dan pelayanan bimbingan konseling, sehingga diharapkan dapat memberi kemudahan bagi siswa meraih harapan memperoleh sukses. Jadi selain berhubungan dengan administrasi sekolah gitu ya, kalian juga yang paling penting ini yang mau ibu tekankan, yaitu tentang pelayanan bimbingan konseling gitu. Tidak harus selalu misalkan ke ibu BK gitu ya, tapi lebih bagus memang konsultasinya dengan ibu ininya ya, bimbingan konseling gitu. Nah tapi juga kalau misalkan mau konsultasinya juga misalkan dengan guru mata pelajaran atau dengan wali kelas juga itu sangat-sangat diperbolehkan gitu ya. Kami melayani hal tersebut gitu. Karena kewajiban kami adalah ya membimbing kalian gitu. Dan kalian berhak untuk mendapatkan bimbingan dari kami. Salah satunya misalkan melalui konsultasi gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, mungkin ini berkaitan ya. Yang ketiga, hak pembinaan. Bentuk pembinaan dapat dilaksanakan pada saat upacara bendera, pembinaan wali kelas saat mengajar, bahkan saat bimbingan dan layanan konseling. Nah, tadi ya. Nah, pembinaan juga misalkan kalau mau ke wali kelas juga misalkan boleh. Mau ke guru BK juga boleh, atau mau ke guru mata pelajaran juga misalkan tidak apa-apa gitu ya, bisa, boleh. Kami berkewajiban untuk membina dan mendidik kalian, jadi kalian berhak untuk mendapatkan pembinaan. Kemudian yang keempat, hak memakai sarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan alat untuk mempermudah siswa dalam melakukan berbagai aktivitas belajar. Jadi di sekolah ya misalkan lab komputer gitu ya, lab IPA atau lab kimia biologi, lab fisika gitu ya. Kemudian misalkan matras dan lain sebagainya, bola basket gitu. Itu merupakan sarana prasarana di sekolah kan ya, dan itu berhak kalian pakai gitu untuk mengembangkan keterampilan gitu dan pengetahuan kalian selama belajar di sekolah. Nah, kemudian yang kelima, hak berbicara dan berpendapat. Hak ini digunakan secara demokratis untuk melatih siswa dalam mengemukakan pendapatnya. Namun hak ini digunakan dengan cara yang sopan ya, tentunya tidak menimbulkan anarkis dan berujung pada kerusuhan. Nah, seperti di negara kita ini kan negara demokratis. Jadi apabila ada saran, masukan gitu ya, kalian boleh berpendapat dan berbicara gitu, karena itu merupakan salah satu hak kalian. Bisa disampaikan melalui misalkan melalui OSIS, melalui wali kelas, atau mungkin kalau dalam bidang akademik misalkan mau langsung ke bagiannya boleh ke Wakasek kurikulum misalkan, atau apabila tentang dalam bidang kesiswaan boleh langsung ke Wakasek kesiswaan gitu ya. Nah, jadi intinya kalian memiliki hak berbicara dan berpendapat. Jadi jangan malu berbicara gitu ya.
Nah, kemudian lanjut yang keenam, itu hak mendapatkan perlindungan dan perlakuan adil. Semua anak itu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang adil. Jadi kami tidak membeda-bedakannya gitu ya. Nah, yang mau Ibu tekankan di sini terkait misalkan bullying. Nah, misalkan salah satu siswa membuli temannya gitu ya, itu jelas tidak diperbolehkan ya. Artinya dia tidak menghargai temannya gitu. Sama saja sebetulnya dia tidak menghargai dirinya sendiri. Mengapa? Karena ketika kita tidak menghargai orang lain pun mungkin tidak akan menghargai kita gitu ya. Dan tentu yang dibully itu ya mendapatkan hak perlindungan gitu. Dan kewajiban kami sebagai guru adalah melindungi dan memperlakukan kalian secara adil gitu ya. Jadi tidak ada bullying dalam konteks pergaulan di sekolah kita gitu, di sekolah ya. Nah, kemudian kita lanjut kewajiban siswa di sekolah. Nah, apa saja kewajibannya? Tadi kan sudah Ibu bahas mengenai hak kalian di sekolah. Nah, sekarang kewajibannya. Apa kewajiban kalian? Apa yang harus kalian lakukan selama sekolah gitu ya, selama di sekolah. Yang pertama, siswa harus taat kepada guru dan kepala sekolah. Setiap sekolah pasti memiliki aturan gitu yang harus ditaati dan dipatuhi. Jika tidak ya mendapatkan sanksi, gitu kan ya aturannya. Nah, tugas kalian atau kewajiban kalian adalah harus taat dan patuh gitu ya. Sebetulnya peraturan-peraturan itu ya bertujuan untuk mendisiplinkan kalian gitu ya, mendidik, membimbing kalian untuk lebih disiplin, intinya untuk membentuk karakter-karakter yang lebih baik untuk kalian. Karena sebetulnya sekolah itu tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan ilmu pembelajaran, tapi yang lebih penting itu mengubah pola pikir gitu ya, dan membiasakan disiplin, membiasakan tekun, rajin, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kewajiban kalian adalah ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan ketertiban sekolah. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman kan ya. Nah, jadi masing-masing itu punya tanggung jawab dalam kebersihan, keamanan, dan ketertiban sekolah. Jadi tugas bersih-bersih itu bukan untuk tugas piket harian gitu ya, tapi coba biasakan dari diri kalian sendiri dulu aja untuk membersihkan misalkan sampah-sampah bekas makanan kalian gitu ya, tidak dibuang sembarangan, tidak disimpan di kolong meja misalkan. Nah, dengan begitu sebetulnya akan lebih tertib gitu ya, tidak akan berserakan di mana-mana sampah gitu ya. Nah, jadi usahakan biasakan tanggung jawab dulu dari diri sendiri. Yang ketiga, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, dan peralatan atau sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Nah, jadi sudah sewajarnya, sudah seharusnya sarana dan prasarana yang kalian gunakan juga kalian pelihara gitu ya. Kalian pelihara, misalkan tidak mencoret-coret tembok, tidak mencoret-coret bangku gitu. Nah, itu ya salah satu pemeliharaan, contoh pemeliharaan. Kemudian yang keempat, membantu kelancaran pelajaran di kelas. Misalkan salah satunya membantu ibu dalam menyiapkan spidol, misalkan dalam menyiapkan papan tulis dalam keadaan sudah bersih gitu, sehingga kegiatan belajar mengajar bisa lebih singkat untuk dilakukan gitu ya, lebih cepat maksudnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima, ikut menjaga nama baik sekolah, guru maupun pelajar lainnya, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Nah, terutama ini di luar sekolah gitu ya. Tapi sebetulnya dalam era
modern saat ini gitu ya. Apalagi sekarang pasti sudah pada mengenal sosial media. Bisa saja kan mengupload misalkan sedang di mana gitu, tapi memakai seragam sekolah dan kelihatan misalkan alma maternya namanya SMA A misalkan. Nah itu tolong dijaga nama baik sekolah. Apabila terkait dengan prestasi itu justru akan mengharumkan nama sekolah dan sekolah akan bangga gitu. Tapi apabila hal-halnya itu negatif, buruk, itu justru akan mencemarkan nama baik sekolah, dan itu kewajiban kalian untuk menjaga nama baik sekolah. Nah, yang keenam, menghormati guru dan saling menghargai sesama teman. Tadi ya, saling menghargai sesama teman. Menghargai orang lain itu sebetulnya menghargai diri sendiri loh gitu ya. Kalau nggak menghargai orang lain, otomatis orang lain juga kayaknya nggak akan menghargai kalian gitu ya. Jadi kita sudah selayaknya saling menghargai. Yang ketujuh, melengkapi diri dengan keperluan sekolah. Itu sudah menjadi kewajiban ya. Yang kedelapan, murid yang membawa kendaraan harus meletakkan kendaraannya di tempat yang sudah ditentukan. Nah, itu di tempat parkir gitu ya. 9. Ikut membantu agar tata tertib sekolah berjalan dengan lancar. Ya, karena itu tadi kembali ke tanggung jawab masing-masing. Apabila masing-masing siswa itu bertanggung jawab dalam melaksanakan tata tertib, itu terbayang gitu ya, pasti akan lancar gitu ya kegiatan-kegiatan di sekolah. Kemudian yang ke-10 memakai pakaian seragam sekolah sesuai dengan hari yang telah ditentukan. Itu sudah jelas ya, masa mau beda dari yang lain. Hari Senin misalnya pakai batik gitu ya, tidak mungkin ya. Dan sesuai dengan tata tertib. Nah, ini yang paling penting, sesuai dengan tata tertib. Tidak terlalu ketat pakaiannya, untuk apa gitu ya, itu tidak baik untuk kesehatan. Kemudian yang ke-11, murid berkewajiban untuk mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih yang diselenggarakan. Nah, mungkin kalau dalam keadaan pandemi seperti ini menjadi pengecualian dulu ya. Kemudian yang ke-12, memberikan keterangan sakit, izin, atau apa dari orang tua bahwa Anda berhalangan untuk sekolah. Setiap sekolah sudah memiliki aturan, kalau berhalangan hadir, ya kasih keterangan. Apakah sakit, apa izin, jangan tidak hadir begitu saja tanpa ada keterangan, tanpa ada kabar gitu ya, itu nanti otomatis apa. Dan kehadiran itu biasanya menjadi salah satu pertimbangan untuk naik kelas atau lulus tidaknya gitu ya. Yang ke-13, murid-murid wajib mengikuti pelajaran dan ulangan di sekolah. Itu sudah pasti ya, mengikuti pelajaran karena hak mereka juga adalah mendapatkan pelajaran dan ulangan evaluasi di sekolah. Baik, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.